Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ibu Dela dan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pembulatan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Anak-anak sudah siap? Kita mulai. Nah, pembulatan bilangan. Apa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas materi pembulatan bilangan? Yaitu penguatan konsep. Tentang apa? Yang pertama tentang satuan. Nah, apa itu satuan? Yaitu nilai tempat pada bilangan yang terdiri dari satu angka. Contohnya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Konsep yang kedua yaitu tentang puluhan. Nah, apa itu puluhan? Yaitu nilai tempat pada bilangan yang terdiri dari dua angka. Contohnya 10, 20, 30, 40, 50, sampai 99. Dan konsep yang ketiga yaitu tentang ratusan. Nah, apa itu ratusan? Yaitu nilai tempat pada bilangan yang terdiri dari 3 angka. Contohnya 100, 200, 300, 400, 500, sampai 999. 3 konsep ini anak-anak harus ingat dan sudah hafal. Sehingga nanti saat membulatkan bilangan akan lebih mudah. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama, jika angka di belakang desimal atau koma kurang dari 5. Nah, angka kurang dari 5 itu berapa saja? Ada 4, 3, 2, dan 1. Kalau angka di belakang koma atau di belakang desimal kurang dari 5 harus dibagaimanakan pembulatannya? Yaitu kita bulatkan dengan cara ke bawah atau dihilangkan. Syarat yang kedua, jika angka di belakang desimal lebih atau sama dengan 5. Nah, angka lebih dari 5 itu berapa saja? 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu bagaimana pembulatannya? Yaitu kita bulatkan ke atas menjadi 1. Contoh pembulatan satuan. Nah, kita mulai jika angka di belakang desimal atau di belakang koma itu kurang dari 5. Contoh yang pertama ada 0,3. Kita lihat nilai tempat bilangannya. 0 itu adalah satuan, sedangkan 3 itu adalah angka di belakang desimal. 3 kurang dari 5, sehingga kita bulatkan. Tadi kalau kurang dari 5 itu caranya dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika kita hilangkan angka 3-nya, maka pembulatan satuan untuk 0,3 itu menjadi 0. Contoh yang kedua, 1,2 dibulatkan menjadi, nah kita lihat di sini, angka 2 ini adalah angka kurang dari 5. Sedangkan angka 1 ini adalah satuannya. Sehingga karena 2 kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah atau kita hilangkan. Akhirnya jawaban untuk pembulatan 1,2 itu menjadi 1. Contoh yang ketiga, 23,4. Kita lihat nilai tempatnya. 2 di sini adalah puluhan. 3 ini adalah satuan. Dan 4 ini adalah angka di belakang koma. Akhirnya kalau kita bulatkan satuannya, maka angka 4 akan kita bulatkan ke bawah atau kita hilangkan. Sehingga satuannya tetap 3. Jadi 23,4 jika dibulatkan menjadi 23. Contoh yang keempat, 347,2. Kita bulatkan
satuannya. Nah, 3 itu adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 7 adalah satuan. Berarti kita fokusnya ke 7 dan 2. Nah, 2 ini adalah angka di belakang desimal. 2 kita bulatkan dengan cara dibulatkan ke bawah atau kita hilangkan sehingga satuannya tetap 7. Akhirnya 347,2 dibulatkan menjadi 347. Nah, jika angka di belakang desimal lebih dari 5 bagaimana? Kita lihat lagi contohnya. Di sini ada 0,5. Nah, 0 itu adalah satuannya, sedangkan 5 adalah angka di belakang koma. Nah, angka di belakang komanya 5. Nah, tadi kalau sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya yaitu dengan cara dibulatkan ke atas. Angka 5 ini berubah menjadi 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Akhirnya 0,5 jika dibulatkan menurut pembulatan satuan itu menjadi 1. Contoh yang kedua, 1,7 dibulatkan menjadi, nah, angka 1 adalah satuannya dan 7 adalah angka di belakang koma. 7 lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas atau kita ubah menjadi angka 1. Satuannya tadi 1, angka 7-nya kita ubah menjadi 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Akhirnya 1,7 jika dibulatkan satuannya itu menjadi 2. Contoh yang ketiga, 43,6. Nah, jika dibulatkan satuan, kita harus lihat dulu satuannya. 4 itu adalah puluhan, sedangkan 3 adalah satuannya. Dan 6 adalah angka di belakang desimal. Nah, karena angka di belakang desimalnya 6 lebih dari 5, maka 6 kita bulatkan ke atas atau kita ubah menjadi 1. Tadi satuannya siapa? Iya, 3. Sehingga 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti 43,6 jika dibulatkan satuannya menjadi 44. Contoh yang terakhir, 547,9. Kita lihat lagi nilai tempatnya. 5 adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 7 adalah satuan, dan 9 adalah angka di belakang koma. Sehingga kalau kita mau pembulatan satuan, kita lihat angka 7 dan 9-nya saja. 9 ini lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas atau kita ubah menjadi 1. 7 ditambah 1 adalah 8. Sehingga pembulatan satuan untuk angka 547,9 ini menjadi 548. Mudah kan anak-anak? Anak-anak pasti bisa. Pembulatan yang kedua yaitu pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, syarat yang harus anak-anak ketahui yang pertama, jika angka satuan kurang dari 5. Nah, jadi kalau pembulatan bilangan ke puluhan yang harus dilihat adalah jika angka satuan. Jadi angka satuannya yang kita lihat. Jika angka satuannya kurang dari 5, itu ada 4, 3, 2, dan 1. Maka pembulatannya adalah dibulatkan ke bawah. Syarat yang kedua, jika angka satuan lebih atau sama dengan 5. Nah, yang lebih atau sama dengan 5 itu ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka pembulatannya dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Untuk lebih mengerti lagi, kita langsung melihat ke contoh. Nah, contoh pembulatan puluhan jika angka satuan kurang dari 5. Kita lihat. Contoh yang pertama, 13. Ibu kasih warna merah untuk angka yang nilai tempatnya satuan.
Jadi kalian perhatikan yang warna merahnya. Nah, contoh yang pertama 13. 1 itu nilai tempatnya puluhan. Dan 3 nilai tempatnya satuan. 3 kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Atau kita hilangkan 3-nya. Kalau 13 dikurangi 3, berarti sama dengan 10. Sehingga pembulatan puluhan untuk 13 itu menjadi 10. Contoh yang kedua, 24. 2 ini adalah puluhan dan angka 4 ini adalah satuan. Satuannya 4 kurang dari 5. Sehingga kita bulatkan ke bawah. Sehingga 24 kita kurangi 4. Maka pembulatan puluhan untuk 24 ini menjadi 20. Contoh yang ketiga, 31. 3 adalah puluhan, 1 adalah satuan. Sehingga kita bulatkan ke bawah. 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Contoh yang keempat, 163. Jika kita bulatkan, kita lihat nilai tempatnya. 1 adalah ratusan, 6 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Satuannya 3 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau kita hilangkan 3-nya. Sehingga 163 dikurangi 3 itu menjadi 160. Berarti pembulatan puluhan untuk 163 adalah menjadi 160. Sampai sini anak-anak mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu jika angka satuan lebih dari 5. Di sini ada contoh 15. 1 itu adalah puluhan, 5 adalah satuan. Satuannya 5 nih. Nah, kalau tadi sama dengan 5 atau lebih dari 5, itu kita bulatkan ke atas atau kita ubah menjadi puluhan. Kalau misalnya 5-nya kita ubah menjadi puluhan, itu menjadi 10 berarti. Sehingga 10 ditambah 10 menjadi 20. Berarti pembulatan puluhan untuk 15 itu menjadi 20. Contoh yang kedua, 26. Nah, satuannya itu adalah 6. 6-nya kita ubah menjadi puluhan, menjadi 10. Sehingga nanti 20 tambah 10 berapa? 30. Sehingga pembulatan puluhan untuk 26 ini menjadi 30. Contoh selanjutnya ada 79. Nah, 9 ini adalah satuannya. 9 kita bulatkan ke atas menjadi 10. 70 tambah 10 sama dengan 80. Sehingga pembulatan puluhan untuk 79 itu menjadi 80. Contoh terakhir, 357. Nah, 3 ini adalah ratusan. 5 adalah puluhan dan 7 adalah satuan. 7 kita ubah menjadi puluhan, yaitu menjadi 10. Sehingga puluhan ditambah puluhan, berarti 50 ditambah 10. Jadi berapa? 60. Sehingga pembulatan puluhan untuk 357 itu dibulatkan menjadi 360. Mudah kan? Pembulatan yang terakhir yaitu ada pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Syaratnya ada 2. Yang pertama, jika angka puluhan kurang dari 50. Nah, kata kuncinya adalah angka puluhan. Jadi nanti yang harus kalian lihat adalah angka puluhannya. Jika kurang dari 50, yang kurang dari 50 itu ada 40, 30, 20, dan 10. Dibagaimanakan? Yaitu dibulatkan ke bawah. Syarat yang kedua, jika angka puluhan lebih atau sama dengan 50.
Nah, angka yang sama atau lebih dari 50 itu ada apa saja? Ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, dan ada 90. Bagaimana pembulatannya? Yaitu dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Nah, sekarang kita lihat contoh pembulatan ratusan. Contoh yang pertama, jika angka puluhan kurang dari 50. Nah, kita lihat di sini contoh yang pertama, 431. Kita lihat puluhannya. Puluhannya yang Ibu kasih warna merah. Nah, di situ puluhannya adalah 31. 31 itu kurang dari 50. Berarti dibulatkan ke bawah dengan cara kita hilangkan dengan cara dikurangi saja dihilangkannya. Berarti 431 dikurangi 31. Sehingga hasilnya adalah 400. Maka pembulatan ratusan untuk 431 dibulatkan menjadi 400. Contoh kedua, 524. Puluhannya berapa? 24. Sehingga kita kurangi. 524 kita kurangi 24. Maka hasil pembulatan ratusan untuk 524 adalah 500. Contoh ketiga, 714. Puluhannya adalah 14. Maka karena 14 kurang dari 50, kita hilangkan dengan cara dikurangi. 714 dikurangi 14 sama dengan 700. Berarti pembulatan ratusan 714 itu dibulatkan menjadi 700. Contoh keempat, 948. Puluhannya adalah 48 kurang dari 50. Berarti kita bulatkan ke bawah atau kita kurangi. 948 dikurangi 48 sama dengan 900. Pembulatan ratusan untuk 948 itu menjadi 900. Wah, mudah sekali. Contoh selanjutnya, jika angka puluhan lebih dari 50. Yang pertama, ada 471. Puluhannya siapa? 71. 71 lebih dari 50. Tadi kalau lebih dari 50 itu dibulatkan ke atas atau 71-nya kita rubah menjadi ratusan. Berapa ratusan terdekat? Yaitu 100. Sehingga 471, 71-nya kita ubah jadi 100, berarti 400 ditambah 100 berapa? 500. Maka pembulatan ratusan untuk 471 ini menjadi 500. Contoh kedua, 650. Angka puluhannya yaitu 50. Nah, 50 kita rubah menjadi ratusan, jadi 100. 600 ditambah 100 sama dengan 700. Maka pembulatan ratusan untuk 650 ini menjadi 700. Contoh selanjutnya, 268. Angka puluhannya 68. Lebih dari 50. 68 kita rubah menjadi ratusan, jadi berapa? 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi 268 dibulatkan menjadi 300. Contoh terakhir, 898. Angka puluhannya 98. 98 kita rubah menjadi ratusan, menjadi 100. 800 ditambah 100 sama dengan 900. Sehingga pembulatan ratusan untuk 898 ini menjadi 900. Wah, mudah sekali. Ibu yakin anak-anak semua bisa. Pembahasan untuk materi hari ini cukup sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.